Halo semuanya, selamat datang di channel saya, Gayang Silver. Pada video kali ini, saya akan sharing tentang tutorial dan cara download Bootstrap. Tapi sebelum nonton videonya, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu channel ini agar lebih berkembang. Sebelum membahas tentang cara download Bootstrap, kita harus mengetahui dulu pengertian dari framework dan framework Bootstrap. Di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu framework sendiri. Framework adalah sebuah software untuk memudahkan para programmer untuk membuat sebuah aplikasi web yang di dalamnya ada berbagai fungsi, diantaranya plugin dan konsep, untuk membentuk suatu sistem tertentu agar tersusun dan terstruktur dengan rapi. Bootstrap adalah open source framework atau kerangka kerja pemrograman front-end yang gratis untuk merancang situs web dan aplikasi web. Framework ini berisi template desain berbasis HTML dan CSS untuk tipografi, formulir, tombol, navigasi, dan komponen antarmuka lainnya, serta juga ekstensi opsional JavaScript. Tidak seperti kebanyakan framework web lainnya, framework ini hanya fokus pada pengembangan front-end saja. Beberapa manfaat Bootstrap sebagai berikut. Yang pertama, tampilan yang responsif atau mendukung segala jenis revolusi. Kemudian yang kedua, desain tampilan terlihat modern. Yang ketiga, penggunaan framework ini menghemat waktu. Yang terakhir atau poin keempat, sangat ringan untuk dijalankan. Cara menginstal Bootstrap secara offline. Cara downloadnya, cukup kalian saja masuk ke situs official dari Bootstrap itu sendiri. Nah, di sini saya sudah menyertakan alamatnya. Tinggal saya klik. Oke, ini adalah halaman dari Bootstrap. Di sini ada Get Start dan ada Download. Tombol download ini ada dua. Tapi sama saja ya, kalian terserah pilih yang mana, ini atau yang sudut kanan. Oke, kita klik dulu. Nah, ini halaman downloadnya, ada beberapa ini. Cuman kita pilih compile, CSS, dan JS. Tekan tombol download. Oke, ini sebentar jalan. Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Oke, setelah proses download selesai, kita tinggal klik show in folder. Nah, ini kita klik kanan, pilih extract file, kemudian pilih directory mana yang akan kita tempati untuk meletakkan filenya. Saya coba masuk ke local disk C, masuk ke SAM, kemudian pilih htdocs. Nah, kita tinggal oke. Di sini kita tidak perlu lagi membuat folder karena isi di dalam file rar dari Bootstrap ini akan ada folder. Jadi kita tidak perlu lagi nih folder. Kita tinggal oke. Nah, setelah itu kita cek di C-nya, di local disk C. Masuk di SAM, htdocs, kemudian nah ini dia. Oke, kita back dulu. Kita lebih bagus rename dulu atau ganti namanya dulu biar lebih gampang nanti untuk menjalankan programnya. Oke.
Kita beri namanya jadi belajar Bootstrap. Untuk lebih memudahkan nanti untuk menjalankan, kalian tidak usah pakai spasi di sini ya. Jadi underscore saja ya untuk menyambungkan kata belajar dan Bootstrap. Ya, kita lihat. Nah, ini di dalam ada dua file atau ada dua folder, CSS dan JS. Inilah komponen yang dimiliki oleh Bootstrap. Nah, CSS. Nah, ini ada Bootstrap CSS dan file-file lainnya. Nah, yang akan kita pakai nanti di dalam tutorial ini atau di dalam video ini adalah bootstrap.css. Kemudian ada JS. Nah, kita akan menggunakan atau memanggil file yang bernama bootstrap.js. Setelah kalian letakkan filenya seperti ini, kita masuk ke text editor. Nah, text editor di sini yang saya pakai adalah Notepad++. Coba kalian buat kode seperti ini. Ini adalah sintaks HTML dasar ya. Nah, ini strukturnya ada HTML, head, title, body, kemudian penutupnya di bawah body, head, HTML. Nah, di sini kita memanggil file dari Bootstrap, yaitu file bootstrap.css. Kemudian scriptnya kita juga memanggil script jQuery.js. Yang kemudian ini kita juga panggil bootstrap.js, JavaScript-nya. Nah, ini yang akan menjalankan atau mengeksekusi tombol yang ada di sini. Ada dua tombol di sini. Tombol merah, ini kelasnya yang akan dipanggil dari Bootstrap nanti adalah btn danger. Ya. Nah, kemudian yang kedua untuk tombol biru adalah btn primary. Lebih simpel dibandingkan kalau kalian membuat tombol merah menggunakan CSS. Nah, ini cukup menggunakan ini. Kita hanya panggil dari Bootstrap saja. Nah, setelah ini kalian tinggal save saja, save. Nah, ini masuk di dalam sini. Kebetulan di sini sudah langsung ke foldernya belajar Bootstrap. Nah, sebelum membuat nama lebih bagus, kalian pilih save as type. Alt tab. Oke. Index.html. Save. Nah, ini akan berubah ya. Kita coba cek di browser. Nah. Oke, sebelum kalian menjalankan di URL-nya, kalian cek dulu apakah kalian sudah menjalankan SAM atau belum. Ya. Kenapa saya menggunakan SAM? Ini sebenarnya kalau untuk Bootstrap sendiri, kita bisa letakkan di folder mana saja, di directory mana saja. Hanya saya meletakkan di sini supaya kalau misalnya saya melibatkan misalnya PHP, dia akan berjalan ya. Karena kita sudah jalankan di server SAM. Ya. Kalau kita letakkan di luar dari folder dari SAM, PHP-nya tidak akan bisa jalan. Hanya Bootstrap saja, tampilan saja ya. Framework saja yang bisa jalan. Oke, karena di sini saya sudah menjalankan SAM-nya, kita tinggal masuk saja menjalankan HTTP localhost sesuai nama folder yang ini ya, belajar Bootstrap. Nah, ini belajar Bootstrap harus sama nama filenya ya, atau nama folder kemudian nama filenya. Ini nama folder, ini nama file. Kita tinggal enter. Nah, inilah tombol merah dan tombol biru. Ya, sudah berjalan. Nah, oke. Sekian dulu tutorial dari saya. Saksikan atau tunggu video selanjutnya. Bye bye.